Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Esa Santuy semuanya, para konten kreator, khususnya teman-teman konten kreator YouTube pemula, dimanapun kalian berada. Pada saat awal-awal saya membangun channel, saya belum mengerti tentang apa yang biasa didapat, apa yang bisa didapat oleh seorang konten kreator YouTube. Nah, ini terjadi di tahun 2011 ya. Sekitar tahun 2011 saya pertama kali upload video dan saya tidak tahu harus menentukan tema, apakah harus satu tema. Saya nggak ngerti tentang hal-hal mengenai teknik bermain YouTube saat itu. Sehingga ngasal aja, uploadnya ngasal. Nah, kemudian setelah saya mulai tahu ya, sekitar tahun 2013, 2014 saya mulai tahu kalau di YouTube ini menghasilkan uang. Nah, tapi sekali lagi saya bikin channel baru ya. Namun belum bisa konsisten. Nah, itu penyakit ya. Penyakit yang saya alami. Ini kita sharing saja. Penyakit yang saya alami saat saya menjalankan channel di tahun-tahun 2014 itu adalah tidak mau konsisten. Bukan saja tidak bisa konsisten, tapi memang ada rasa malas dan tidak mau konsisten. Nah, ini akhirnya berdampak. Pelan-pelan mulai mundur. Awalnya jarang upload, terus kemudian mulai nggak upload. Nah, seperti itu. Kemudian 2016 demikian pula. Ada niat, aku mau bikin tema nih tentang daily vlog, tapi tetap nggak bisa konsisten. Nah, akhirnya pasca COVID ya, COVID-19 menyadarkan bahwa mau tidak mau manusia memang harus mulai berkembang mengikuti zaman. Mencari uang di internet adalah suatu pilihan yang masuk akal. Karena seiring berjalannya all shop ya, online shop seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain, saya lihat sudah banyak mendatangkan cuan bagi para pelaku bisnis online tersebut. Dan kurir-kurir online semakin dimanfaatkan dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ternyata nggak ada masalah transaksi melalui online. Nah, pada tahun 2021 pasca COVID, setelah COVID selesai, kemudian saya bertekad untuk bisa konsisten. Jadi saya memaksa diri saya sendiri untuk bisa konsisten. Tema yang saya pilih adalah tema yang sekiranya saya bisa buat sewaktu-waktu ya, yaitu tema obrolan tentang YouTube, tutorial YouTuber, info YouTuber. Nah, ini tema yang saya pilih di channel Esa Santuy ini. Dan itu nggak mulus ya, nggak mulus jalannya. Di awal-awal pada saat saya menjalankan tema tutorial atau info tentang YouTube ya, update tentang YouTube. Nah, ini bahan-bahan yang harus saya sampaikan selalu saya pelajari terus-menerus. Di sini saya tidak ingin mengada-ngada, tapi saya ingin bicara apa adanya buat teman-teman. Saya ingin sharing apa adanya. Ya, yang pertama, setelah saya simpulkan sejak tahun 2021 sampai sekarang 2025, konsisten itu sesuatu yang tidak mudah, sahabatku. Ya, kalau semangat di awal banyak. Saya juga melihat ribuan teman-teman saya yang 2021 itu berangkat bersama-sama. Satu persatu juga ada yang sudah nggak ada kabar. Ya, banyak bahkan yang sudah tidak ada kabar, sudah tidak upload video. Sebagian di antaranya kalau memang sudah wafat ya memang ya sahabatku, sudah waktunya wafat. Karena ada juga YouTuber-YouTuber yang usianya di atas 50 tahun waktu itu ya. Saat saya awal fokus di tema tutorial itu, banyak kenal dengan YouTuber-YouTuber yang berusia di atas 50 tahun. Dan ada di antara beliau-beliau yang sudah wafat mendahului kita. Nah, kita kembali lagi ke masalah konsisten. Ya, jadi sejak 2021 sampai hari ini 2025, saya melihat ada tinggal nggak nyampe 50%, nggak sampai separuh dari orang-orang yang dulu saya kenal pada saat mengawali tema tutorial ini. Banyak YouTuber-YouTuber yang menghilang satu persatu, terutama memasuki pergantian tahun 2022 ke 2023. Banyak sekali yang bertumbangan, sahabatku. Karena konsisten tidak mudah. Gampang diucapkan tapi juga tidak mudah. Nah, maka dari itu pesan saya untuk teman-teman YouTuber di tahun 2025 ini,
Kalau sekiranya memang teman-teman mulai bosan dengan dolar yang mungkin sulit meningkat, lakukan gebrakan. Jangan malah mundur. Ya, justru yang harus kita evaluasi adalah diri kita, pola pikir kita, konsep channel kita. Mungkin perlu ganti tema. Dan itu nggak masalah, nggak perlu menghapus video lama kalau ganti tema. Hanya saja menyesuaikan kata kunci dengan tema-tema baru. Ini yang penting kalau ganti tema, ya. Nah, jangan sampai nanti sudah ganti tema tapi kata kuncinya tetap kata kunci tema lama. Nah, ini kan nggak nyambung, rekomendasi acak-acakan, ya. Setelan channel ini penting untuk setting kata kunci, kemudian deskripsi diisi, tagar juga secukupnya, jangan terlalu banyak banget, ya. Jangan sampai 17 atau 18 karena untuk memudahkan sistem YouTube membaca apa isi video kalian dan nanti akan disebarkan kemana. Karena pada saat 0 menit, pada saat kita upload awal kita publik, ya, video kita publik 0 menit pertama, ini YouTube langsung akan membaca variabel yang ada di video kita. Video kita ini cocoknya disebar kemana, ke audien yang seperti apa. Nah, inilah, ya, rekomendasi murni dari YouTube. Saat kita mempublik video kita, nah 0 menit sampai 24 jam pertama, ini penentuan. Kalau dari 24 jam pertama konten kita sambutannya bagus, durasi rata-rata tonton oke, bagus, panah hijau ke atas, maka ada harapan di hari-hari berikutnya video kita tetap mendatangkan banyak penonton karena masih disebar oleh YouTube, ya. Jadi rata-rata durasi tonton ini sangat penting dan mempengaruhi rekomendasi kita selanjutnya. Dulu mungkin dianggap nggak penting, ya, wajar. Bagi teman-teman yang benar-benar masih pemula, memang menganggap analitik itu nggak penting, sahabatku. Nanti lama-lama teman-teman akan memahami, oh penting juga analitik ternyata untuk kita pahami, untuk mengevaluasi, ya. Nah, dari kisah ini, ya, sahabat-sahabatku, saya tidak bertujuan menggurui atau apa. Ini sharing pengalaman saja, bahwa konsisten itu berat, terutama 2 tahun pertama. Kalau nggak sabar-sabarnya, ya, dalam waktu 2 tahun ini banyak yang sudah mundur, ya. Gaji YouTube ternyata sedikit, mundur aja. Ternyata main YouTube itu susah-susah gampang, daripada kayak gini mending mundur aja, pindah ke platform lain misalkan. Ya tetap aja nggak mudah. Mau pindah ke platform lainnya sama aja, ya. Butuh konsistensi, butuh kerja keras, kerja cerdas, butuh ide konten yang fresh. Kemudian kalau bisa memberikan 3 unsur dalam konten-konten kita agar bisa diterima dan segera ditonton oleh banyak orang. 3 unsur ini adalah kalau bisa, kalau memang pengen cepat, ya. Ini ingat, ya, dalam tanda kutip, kalau memang ingin cepat sukses, paling tidak isi sebuah konten itu mengandung kontroversi, ya. Atau yang kedua sensualitas, atau yang ketiga sensasional. Nah, ini contoh lah mereka. Channel-channel besar, ya, channel-channel yang sudah besar, entah itu artis atau bukan artis, kita melihat aja. Daily vlog yang bukan artis siapa channelnya, kita lihat ternyata mereka bisa menampilkan video-video yang sensasional. Nah, dengan itu kan cepet banget akhirnya mengundang penonton alami, ya. Sharing seperti ini, sahabatku, kelihatannya nggak penting karena tidak mengajari kalian bagaimana langsung trik kejar dolar, trik kejar 4.000 channel. Tapi sharing seperti ini setidaknya akan menguatkan pemikiran kita bahwa apa yang kita alami di dunia konten kreator YouTube itu hampir sama, ya. Konten kreator satu dengan konten kreator lainnya problemnya itu nggak jauh-jauh beda. Kadang mereka harus melawan rasa bosannya sendiri, harus melawan rasa jenuh, ya. Kemudian menemukan hal-hal positif untuk pengembangan ide konten. Kadang-kadang ada yang langsung melakukan revolusi, yaitu ganti tema, ya, langsung ganti tema. Begitu dirasakan setahun tema yang sama, satu niche kok nggak berkembang, langsung ganti tema. Nah, itu keputusan tegas yang kadang-kadang dibutuhkan oleh seorang YouTuber. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, ya, teman-temanku. Dan jangan gampang panik bermain YouTube ini. Nanti dolar turun dikit panik, jam tayang turun susut sedikit panik. Tidak seperti itu, ya. Kalau kita mudah panik, maka mental kita akan lelah duluan. Kita akan kelelahan mental dulu. Nah, ini yang bahaya, ujung-ujungnya mundur, ya. Mentalnya capek, ujung-ujungnya mundur. Ya, kalau memang ingin serius di YouTube dan mendapat penghasilan di YouTube, konsisten, ya, menyempatkan waktu. Buat teman-teman yang waktunya sibuk, dibagi untuk kerja pagi, pulang sore, malamnya masih bisa bikin konten, besok siangnya diupload, ya. Rutinitas seperti ini menyenangkan sebenarnya. Oke, ya, kawan-kawanku, semoga teman-teman semua tidak mudah menyerah.
Ya, kali ini saya memberikan motivasi agar teman-teman kuat ya, tetap stay di YouTube ini dan tetap saling menguatkan dengan sesama konten kreator. Saling menguatkan, saling mendukung. Semoga bermanfaat sahabatku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.